Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Tesla Motor atau Tesla Incorporation. Siapa yang tak kenal dengan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat yang digawangi oleh Elon Musk ini. Tesla merupakan produsen mobil listrik terbesar di dunia. Tercatat, pada 2022 kemarin, Tesla memegang rekor penjualan mobil listrik terbesar dengan jumlah 936.172 unit. Disusul produsen mobil terbesar di dunia yakni Toyota yang mampu menjual 674.450 unit mobil listrik. Meski begitu, penjualan mobil listrik Tesla diketahui menurun cukup signifikan daripada periode tahun 2007 hingga 2015, di mana Tesla saat itu menguasai 85% penjualan mobil listrik di dunia. Penurunan penjualan mobil listrik Tesla terjadi seiring raksasa produsen-produsen mobil dunia seperti Toyota, BMW, Mercedes yang juga ikut memproduksi mobil listrik baterai lithium ion. Setelah pada 12 Juni 2014, direksi Tesla mengizinkan penggunaan paten baterai lithium ion yang dikantonginya. Bahkan pada akhir 2022-2023 ini, saham Tesla terus turun atau anjlok. Hal itu dikarenakan para investor Tesla banyak yang melepas saham Tesla karena kekhawatiran mereka dengan rencana Toyota Motor untuk merevolusi mobil listrik mereka dengan teknologi baterainya yang jauh lebih canggih, lebih aman, fleksibel, ringan, dan mampu menyimpan daya lebih efisien, yakni dengan teknologi solid state baterai yang telah mereka kembangkan bersama Panasonic sejak tahun 2012. Bahkan Toyota diketahui telah mengantongi lebih dari 1.300 paten untuk teknologi solid state baterai tersebut, dan Panasonic sendiri memiliki sekitar 400 paten lainnya. Hal tersebut jauh dibandingkan paten yang dimiliki oleh Tesla. Karena itulah Elon Musk dan insinyur-insinyur Tesla harus benar-benar memutar otak untuk menghindari serangan invasi teknologi solid state baterai Toyota yang bisa saja meruntuhkan dominasi Tesla, sekaligus membuat Toyota benar-benar memegang hegemoni di bidang industri mobil listrik dunia. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Elon Musk dan para insinyurnya telah melakukan langkah-langkah antisipasi dini untuk merevolusi teknologi baterai lithium ion generasi sebelumnya dan mengupgrade-nya dengan teknologi yang lebih canggih hingga dapat bersaing dengan solid state baterai milik Toyota, seperti dengan pengembangan teknologi lithium sulfur atau Li-S baterai atau lithium belerang. Tak hanya lithium sulfur, opsi-opsi lain juga terus dikembangkan oleh Tesla. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengungkap bagaimana cara kerja dan sistem baterai generasi terbaru Tesla tersebut. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, sejak tahun 2018, Tesla sudah menganggarkan miliaran dolar untuk membuat konsep baterai lithium generasi selanjutnya yang jauh lebih aman, kuat, efektif, dan efisien daripada jenis lithium ion sebelumnya. Dan kandidat yang paling menjanjikan adalah menggunakan paduan lithium sulfur atau lithium belerang yang digadang-gadang baterai ini akan jauh lebih murah daripada konsep lithium ion sebelumnya. Insinyur Universitas Drexel yang bekerja sama dengan Tesla telah melakukan riset untuk memastikan komposisi yang tepat dalam kandungan sulfur belerang yang akan digunakan di sisi katoda pada baterai. Permasalahan utama dalam penggunaan sulfur pada baterai lithium sebenarnya terletak pada proses pengisian baterai yang dapat merusak proses pereaksian kimia. Tapi dalam penelitian terbaru yang mereka lakukan, masalah fase ini dapat ditemukan solusinya dan akhirnya dapat terpecahkan. Dan jika nantinya Tesla sukses dalam pengembangan teknologi lithium sulfur ini, nantinya harga mobil Tesla bisa dipangkas jauh lebih murah. Karena kita tahu penggunaan sulfur jauh lebih murah daripada menggunakan unsur kobalt atau nikel pada baterai lithium ion. Deposit belerang juga mudah didapat dan sangat melimpah, sekaligus sangat murah. Bayangkan harga 300 ton belerang akan seharga dan sebanding dengan 1 ton nikel. Yang artinya nantinya jika konsep ini sukses, baterai lithium sulfur akan 6 kali lipat lebih murah daripada baterai lithium ion generasi sebelumnya.
Selain itu, nantinya baterai lithium belerang akan 3 kali lebih efisien daripada baterai lithium ion. Dan diketahui, jika biasanya baterai lithium ion menempuh jarak tempuh sekitar 500 km untuk 1 kali pengisian selama 60 menit, baterai lithium sulfur dapat digunakan untuk menempuh perjalanan sekitar 1400 km dalam 1 kali pengisian selama 50 menit. Meski untuk fase waktu pengisian diketahui konsep solid state baterai jauh lebih baik, yakni ada di kisaran sekitar 10 menit per 1000 km pengisian. Selain itu, bobot solid state baterai juga 3 kali lebih ringan daripada lithium sulfur. Tapi, lithium sulfur akan 6 kali lebih murah daripada solid state milik Toyota. Ya, nantinya baterai lithium belerang, komponen katoda akan menggunakan sulfur atau belerang. Sedang komponen anoda akan tetap menggunakan lithium. Tidak seperti pendahulunya lithium ion yang menggunakan kobalt atau nikel pada anoda. Saat ini, anoda digunakan menggunakan sulfur. Dan pada dasarnya, konsep atau cara kerjanya hampir sama dengan baterai lithium ion sebelumnya. Karena konsep lithium sulfur juga menggunakan elektrolit cair. Karena itulah, konsep solid state baterai Toyota diketahui lebih aman karena menggunakan elektrolit padat. Ya, cara kerja lithium sulfur hampir sama dengan lithium ion. Dan seperti yang kita ketahui, prinsip baterai bekerja menggunakan aliran elektron yang mengalir dari kutub positif atau katoda ke anoda kutub negatif. Aliran elektron dari kedua kutub tersebutlah yang memberi daya ke perangkat Anda. Lantas, dari mana ya elektron-elektron tersebut berasal? Ya, pada konsep baterai lithium, elektron berasal dari unsur lithium yang terletak di terminal negatif atau bagian anoda. Di sana, lithium disusun bersama lapisan karbon atau grafit atau sejenis arang. Di sini, grafit digunakan untuk menyimpan atom atau lithium. Sedang di bagian terminal positif atau katoda sedikit berbeda. Jika pada lithium ion, katoda diisi dengan kobalt atau nikel oksida. Pada lithium sulfur, kobalt diganti dengan sulfur atau belerang oksida, juga grafit. Ya, cara kerjanya adalah ketika lithium pada anoda melepaskan elektronnya dari ikatan atom-atomnya. Pada dasarnya, unsur lithium sangat rentan untuk melepaskan elektron daripada unsur lainnya. Saat baterai digunakan, nantinya elektron-elektron dari unsur lithium di anoda akan berpindah, tertarik ke katoda, kutub positif. Elektron-elektron akan mengalir lewat jalur bagian atas yang telah disediakan. Lalu lintas elektron tersebutlah yang membuat perangkat akan menyala dan memberi energi pada perangkat kita. Setelah sampai pada bagian kutub positif atau katoda, atom-atom katoda, yakni sulfur, ternyata juga tidak memiliki elektron karena elektronnya sudah dialihkan pada kandungan oksida yang menjadi campuran sulfur di katoda. Karena terjadi arus elektron dari anoda, otomatis sulfur-sulfur tersebut berusaha menangkap elektron yang datang dari anoda dan kemudian disimpan di dalam atom-atom grafit di dalam katoda. Di sisi lain, anoda atau kutub negatif yang kehilangan elektron-elektronnya karena telah berpindah, membuat ion-ion positifnya juga terlepas. Pada fase inilah akan terlihat bahwa kandungan elektron di katoda semakin banyak, yang terdiri dari elektron sulfur itu sendiri dan masuknya elektron yang mengalir dari anoda. Sedang anoda yang kehilangan elektron membuat muatan positif atau ion positif jadi melimpah. Karena itulah bagian pemisah antara anoda dan katoda diberi elektrolit yang fungsinya memasukkan ion positif dari anoda ke katoda dan sebaliknya. Jadi intinya saat kita menggunakan baterai lithium sulfur, elektron dan ion dari anoda kutub negatif akan berpindah. Dan jika elektron berpindah melewati jalur atas, maka ion-ion positif bermigrasi melalui cairan elektrolit yang terdiri dari larutan garam dan asam. Juga sebaliknya. Dan jika kita mengisi ulang baterai, bagian anoda yang kosong akan kembali menarik elektron-elektron yang sebelumnya berpindah saat baterai digunakan. Hal tersebutlah yang membuat elektron-elektron kemudian menempel pada atom-atom sulfur di tempat semula. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus bagaimana fakta dan cara kerja lithium sulfur baterai. Profesor Kardus dari Tesla Gigafactory mengabarkan.